Baik, barakallahu fikum. Jadi orang-orang mujrim, yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzin bibani. Ini satu pertanda harta dan anak-anak tidak bisa. 3 ayat tadi apa? Surat Al-Masad, surat Al-Haqqah, surat Al-Hijr. Kalau yang tadi apa? Yauma la yanfa'u malun wala banun, surat Asy-Syu'ara kalau enggak salah. Ya. Illa man atallah biqalbin salim. Ya. Abu Lahab berkata, apabila yang dikatakan keponakanku itu benar, maka sesungguhnya diriku menjadi menjadi tebusan dari azab pada hari kiamat dengan harta dan anakku. Ya. Apabila dikatakan keponakanku itu benar, apa yang dikatakannya? Sesungguhnya telah terjadi kerugian dan kesesatan. Tabbat yada, apa arti tabbat? Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ya, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang diusahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar yang di lehernya ada tali dan sabit. Ya. Kerugian dan kemiskinan untuk Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, yakni kerugian, kemiskinan dan kesesatan bagi amal usahanya. Itu maksud tabbat yada Abi Lahab. Sesungguhnya telah terjadi kerugian besar dan kesesatan pada pamannya tadi, Abu Lahab. Ya. Siapa nama Abu Lahab ini? Nama aslinya? Siapa namanya asli? Abu Luza ya. Ya, hal ini menunjukkan bahwa Allah telah memberi hukuman kepadanya akibat apa tadi? Kenapa Allah menghukum dia? Karena dia permusuhan yang paling keras kepada Islam, kepada Allah dan Rasul sangat nampak sekali. Permusuhannya sangat kentara. Ketika Nabi berdakwah apa? Anqidhu anfusakum minan nar. Jaga, pelihara, selamatkan dirimu dari neraka. Apa dia bilang? Tabban laka ya Muhammad. Mampus kamu, celakalah kamu, rugi nanti kamu. Ya. Masa kamu menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak itu menjadi ilah yang satu? Ini sesuatu yang sangat ujab, ajib dan sangat ajib. Jadi ujab ya. Syai'un ujab. Surah apa itu? Apa tuh? Aja'alu alihatina ilahan wahida. Hadza syai'un ujab. Surah apa itu? Apakah dia menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak menjadi Tuhan yang satu? Ini sesuatu yang sangat enggak masuk akal. Kok terbalik-balik akal orang kafir ya? Kenapa terbalik? Dia mujab katanya. Sesuatu yang satu, yang banyak dijadikan satu itu ajib. Setelah kita mendapat dakwah Islam, faham dengan Islam, Tuhan yang banyak itu sangat membingungkan ketimbang Tuhan yang Esa. Kenapa? Kenapa kalau Tuhan yang banyak itu bingung? Coba. Bisa menjawab. Kenapa Tuhan yang satu itu enak? Coba. Kalau orang kafir, orang-orang mujrimun kayak Abu Lahab ini, sesuatu dan sejenis dia juga, kawan-kawan dia Abu Lahab. Ya, apa dia bilang? Aja'alu alihatikum. Apa artinya tuh? Aja'alu alihatina ilaha wahida. Zalika
Coba kamu tengok lihat surat apa itu? Surat Shad kalau tidak salah. Coba tengok Shad. Cepat sikit. Aja'ala ya. Nabi itu aja'ala jadi. Kalau tidak salah ayat yang keberapa tuh? Di bawah 10-nya itu. Coba apa Bil? Coba Bil. Kenapa kita bertuhan banyak jadi bingung? Bertuhan satu jadi enak. Karena kalau bertuhan banyak, satu Tuhan ini pengen membuat dunia. Kalau dia dua lebih dari satu gimana? Dia pasti berkelahi nanti ya. Dia saling jor-joran. Apa jor-joran? Saling bertanding dia. Bersaing. Tapi kalau orang musyrik Quraisy kok enak sama dia. Malah kita pula yang bertuhan Esa yang ujab katanya. Banyak aja Tuhan kita belum tentu makmur, apalagi satu katanya. Itu pula ya. Banyak aja masih kebelang miskin kita, apalagi satu Tuhan. Banyak Tuhan aja nggak bisa manfaat sama kita. Kok terbalik-balik setan ini menyesatkan manusia ya. Padahal yang banyak itu yang membingungkan, yang satu yang mengenakkan. Jadi selamat kita ini. Kalau disuruh oleh Tuhan yang satu, ya kita ikut Tuhan yang satu. Tapi kalau macam-macam pula model Tuhan, Tuhan ini, Tuhan itu, Tuhan ini, Tuhan yang satu bilang kau pergi ke sini, Tuhan yang satu lagi ke sini lagi, berbeda-beda ya mana yang mengikuti bingung lah. Tapi orang musyrik Quraisy karena otaknya sudah diberai oleh iblis, oleh setan-setan, jadi off dia ya. Oke. Abu Lahab berkata, apabila dikatakan keponakanku benar, maka sesungguhnya diriku menjadi tebusan dari azab Allah pada hari kiamat. Apa yang dibilang Nabi? Kamu itu sudah celaka, rugi, sesat, kata Nabi. Tabat syada bilabi watab. Sungguh telah telah merugi, miskin, sesat bagi amal usahanya. Ya ma'agna anhu malu wa ma kasab. Tidaklah berfaedah baginya apa hartanya dan amalannya. Dapat nih? Apa katanya? Ajal alihata ilaha wahida inna hadza lasyai'un ujab. Ajal. Kenapa ajala? Ajala itu apa itu? Fi'il mufrad ya. Nah, ya mufrad Nabi Muhammad satu kan mufrad. Ajala alihatan ilahan wahida. Apakah dia mau menjadikan Tuhan yang banyak 360 berhala menjadi Tuhan Esa? Ini sungguh sangat membingungkan. Ujab menakjubkan, mengherankan. Heran ya. Heran. Kalau orang akalnya sehat, tidak heran dia. Ya kalau dijadikan Tuhan banyak jadi satu seragam, malah yang banyak macam yang bikin bingung, yang bikin mengherankan. Tuhan bisa banyak, dua aja cukuplah, dua aja bisa berapi langit itu. Berkelahi dia sama Tuhan, gimana? Apalagi 3, apalagi 100, apalagi 360, nggak masuk akal. Ya. Jadi Abu Lahab kenapa dia rugi sesat? Karena dialah yang pertama kali memusuhi dakwah Islam, dakwah tauhid Rasulullah ponaannya. Apabila dikatakan keponaanku itu benar, aku ini adalah orang yang rugi. Aku bisa menjadikan tebusan diriku dari azab pada hari kiamat dengan harta dan anakku. Ya, maka sesungguhnya diriku menjadi tebusan dari azab pada hari kiamat dengan harta dan anakku. Dalam surat Ma'arij apa tadi? Sekalipun orang mujrimun itu menebus dengan harta, dengan anak, apa bunyinya?
bunyinya tadi? Itu ada dari kalau web tadi. Min ada biyomizin bibani. Jadi sebenarnya ndak apa pula ya. Ya. Sudah ada juga Abu Lahab ini nggak bagus ya otaknya ya. Kenapa nggak bagus? Anaknya dijadikan tebusan untuk dirinya. Ya. Sudah ada tanda-tanda yang jelek sama dia. Kita aja nggak tega sekarang. Seandainya kita mengorbankan anak, tapi bagaimanapun di akhirat itu karena saking dahsyatnya azab, manusia tidak peduli ya, ego manusia waktu itu ya. Jadi musuh nanti ya. Bapak musuh anak, anak jadi musuh dari bapak, anak tidak mau dengan bapak, tidak mau tahu itu. Saking egonya, biarlah anaknya, istrinya, saudaranya yang masuk ke dalam api, asal dia tidak masuk, asal jangan dirinya yang masuk. Nah begitulah saking egonya manusia, saking tak tahannya melihat api yang bergejolak. Ya, kalla innaha ladha nazza'atan lisyawa. Oke. Sayasla naran dzata lahab. Kelak dia akan masuk api yang bergejolak. Lahab itu bergejolak api. Dia akan dilemparkan ke neraka yang membakar lagi kuat gejolaknya. Ya. Belajar ini mana yang penting, Will? Dari makan. Belajar. Sama gimana? Sama penting. Misalnya satu untuk kebutuhan kebutuhan rohani kan. Lebih penting belajar. Kenapa lebih penting belajar? Coba. Bisa tak membuat alasan? Anda tahu selama ini? Lebih penting, lebih harus sering. Kalau makan sekali, 2 kali, 3 kali. Kalau nak makan kita sekali, 2 kali, 3 kali gimana, Mak? Mati. Paling banter resikonya, Mak. Kalau nggak belajar gimana? Belajar ya. Ya, gimana? Berapa lama hari akhirat? Lama. Kalau hidup ini berapa lamanya? Kalau makan terus saja kita nggak pernah makan. Kaya raya misalnya kita mati juga dah. Berapa lama kita pakai cuman 100 tahun. Kalau nggak makan mati. Kalau nggak belajar gimana? Bagaimana nggak belajar? Terpaksa korban selama-lamanya. Karena hidup di akhirat, karena mati, summa la yamutu fiha wa la yahya. Summa la yamutu fiha wa la yahya. Surah apa itu? Saya selanaran. Apa tadi dalam ayat Al-A'la itu ya? Narul kubra. Saya selan narul kubra. Summa la yamutu fiha wa la yahya. Mereka di dalam api yang besar tadi, neraka tadi, jahanam. Mereka masuk di dalamnya enggak mati dia. Nah, ini bahaya ini enggak mati. Mana yang bagus mati pada enggak mati di neraka? Halo? Ya, Mana yang bagus mati apa enggak mati di neraka? yang bagus mati di neraka sama tak bagus Enggak bagus. Ya, Baguslah mati di neraka. Kalau di surga ya lah. ya maksudnya Mana yang bagus? Summa la yamutu fiha wa la yahya. Mereka enggak mati, enggak pula hidup. Di neraka itu mana yang bagus, mati apa hidup? Nah, kalau di dunia orang minta hidup kan? ya. Tapi mati juga kan? Betul. Kalau di akhirat orang minta mati tapi nggak bisa mati, gimana? Bagus mana itu? Bagus mati lah. Kenapa bagus mati?
Di neraka kan azab aja. Betul. Hah? Oh, paham. Falan nazidakum illa azab. Kalau di dunia ini baru hidup. Karena kita makan nggak kena azab. Amal wala hisab. Kalau di sana hisab wala amal. Paham ya? Paham. Jadi kepentingan belajar itu lebih dari makan. Kenapa? Kalau kita di dunia ini nggak makan, paling resikonya mati. Kalau mati gimana? Ya habis, matilah, tinggal nunggu akhirat lagi. Tapi kalau di akhirat nanti, kalau kita salah-salah di dalam beriman, jatuh kepada syirik, nggak paham agama, nggak paham ini dari itu, di neraka jadinya. Di neraka itu summa la yamutu fiha wa la yahya. Saking dahsyatnya orang nak berpikir lagi sayang sama anak, sama istri, sama saudara, sama sanak famili, keluarga yang membela, dan sama harta yang sebumi. Ya, waman fil ardi jami'an thumma yunji. Kalla innaha lazah. Tidak bisa. Kamu tidak akan bisa menebus, sekali-kali tidak bisa, ya. Nazza'atan lisyawa. Lazah, kalla innaha lazah. Hanya saja yang cocok tempatmu adalah neraka yang bergejolak. Nazza'atan lisyawa. Apa arti nazza'? Nazza', niza' mengelupas. Nazza' terkelupas kulit kepala dengan gejolak api. Jadi bikin terkelupas kulit kepala. Apa lagi? Panasnya sampai ke hati. Tattali'u 'alal af'idah. Kepanasan api itu sangat sampai ke dalam ulu hatinya, sampai terasa sekali panasnya sampai ke hati, ya. Oke. Dia akan dilemparkan ke neraka yang membakar lagi kuat gejolaknya, sampai kepalanya, kulitnya terkelupas. Pembawa kayu bakar. Tempat kembali Abu Lahab adalah neraka yang bergejolak. Istrinya adalah pembawa kayu bakar. Di lehernya ada tali dan sabui. Ya, istri Abu Lahab ini bernama Ummu Jamil, yang juga merupakan saudari Abu Sufyan, ya. Oh, siapa? Ummu Jamil. Berarti Abu Sufyan dengan Abu Lahab ini abang ipar, ya, adik ipar, abang ipar dia rupanya, ya. Abu Sufyan ini sesusuan dengan Rasulullah. Abu Sufyan dengan Hamzah ini sesusuan, ya, sebenarnya. Itu juga yang sebaya juga. Ummu Jamil sangat keras mengganggu Rasulullah SAW. Tak kala dia mendengar firman Allah mengenai dirinya dan suaminya, dia pun mendatangi Rasulullah. Saat itu beliau sedang duduk di sisi Ka'bah bersama Abu Bakar. Allah menutup pandangan Ummu Jamil. Ummu Jamil yang kafir itu membawa batu di tangannya. Tak kala ia mendekati Rasulullah SAW, Allah menutup pandangannya sehingga dia tidak dapat melihat Rasulullah dan hanya melihat Abu Bakar sendirian. Ummu Jamil berkata, "Wahai Abu Bakar, telah sampai kepadaku bahwa temanmu telah menjelekkan aku dan suamiku. Di mana dia? Seandainya saya menemukannya, niscaya saya pukul dia dengan batu." Kemudian Ummu Jamil pergi. Abu Bakar berkata, "Wahai Rasulullah, mengapa dia tidak melihatmu?" Rasulullah menjawab, "Dia tidak dapat melihatku. Sungguh Allah telah menutup pandangannya." Mana suratnya ini? Surat apa ini? Surat Yasin, ada tak? Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda. Ya. Fa aghshaynahum fahum la yubsirun.
Mereka buta dan tidak bisa melihat, tidak bisa menampak. Dijadikan hijab di kiri kanannya, di depan belakangnya, ya, sehingga dia tidak melihat. Begitu hukuman bagi orang yang kafir, ya, musuh Allah. Nah, azab yang berlipat ganda. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mujamil, hammalah al-hatabi. Hammalah al-hatab, pembawa kayu bakar. Ya, Ummu Jamil itu digelari dengan hammalah, pembawa kayu bakar. Ummu Jamil membawa api. Apa maksudnya pembawa kayu bakar? Ummu Jamil istri Abu Lahab membawa api permusuhan terhadap Rasulullah SAW, membantu bersama lakinya. Di dalam hatinya yang ingkar tadi, dalam kekafiran tadi dia membantu suaminya dalam mengingkari, menentang dan memerangi dakwah Rasulullah, dakwah Allah. Begitu pula di hari kiamat dia akan membantu suaminya memperoleh azab di neraka jahanam. Oh, begitu. Jadi suami istri itu nanti kalau di dunia membantu dalam permusuhan, di akhirat membantu di dalam siksa di neraka jahanam. Menyiksa, saling menyiksa, membantu dalam menyiksa. Inilah balasan atas perbuatannya. Dia telah membantu permusuhan ketika di dunia, maka pada hari kiamat dia akan bertambah membantu suaminya di neraka untuk mendapatkan azab di neraka masing-masing. Balasannya itu sesuai dengan jenis amalan. Fi jidha hablum min masad, yang di lehernya ada tali dan sabut, yakni di lehernya ada tali dari sabut yang keras pada hari kiamat. Itulah balasan. Sabut ini tahu nih, entah. Tali di kapal-kapal dulu itu bukan besi ya, bukan rantai, tapi sabui. Sabut tahu? Tali kelapa itu dari kulit kelapa, ya, bukan di luar batok itu apa namanya? Sabui nggak tahu? Aduh, kan anak zaman now nggak tahu ya. Biasa di kampung-kampung tahu kelapa kan? Kelapa itu dikupas. Kulit batok kelapa itu tulang sabut. Itu sabut itu dijadikan bahan untuk bikin tali kapal itu. Kuat sekali dia di zaman jadul. Ya. Di leher ada tali dari sabut yang keras pada hari kiamat. Itulah balasan sesuai dengan amalan yang jelek. Dia akan diseret dengan tali itu ke dalam azab api jahanam, dengan tali itu di neraka. Surat ini adalah salah satu tanda Allah yang Maha Agung. Ya, begitulah keadaan orang kafir di dunia saja sudah tidak beres keadaannya, sudah diancam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin.